1 akan mempersembahkan sebuah video presentasi mata kuliah metode numerik dengan pokok pembahasan yaitu turunan dan persamaan diferensial. Diawali dengan perkenalan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NPM 11. Perkenalkan, nama saya Laurencia Siran dengan NPM 28. Perkenalkan, nama saya Rufina Claudia Vika dengan NPM 03. Perkenalkan, nama saya Astriana Pria dengan NPM 17. Perkenalkan, nama saya Aida dengan NPM 20. Sekian dan Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian turunan diferensial. Turunan atau persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi. Persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena alam dan sistem dinamik seperti pergerakan benda, pertumbuhan popularitas, dan lain-lain. Manfaat atau penerapan dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, pemrosesan sinyal dan citra digital atau sinyal dan image processing. Dalam pengolahan gambar, turunan digunakan untuk mendeteksi tepi atau edge detection. Konsep ini dipakai di algoritma seperti Sobel-Prewitt dan Kenny Edge Detector yang menghitung perubahan intensitas piksel, yaitu turunan dari fungsi intensitas gambar. Baik, manfaat atau penerapan dalam bidang teknologi informasi yang kedua yaitu kecerdasan buatan dan machine learning. Dalam pembelajaran mesin, konsep turunan digunakan untuk mengoptimalkan model melalui gradient descent. Gradient descent memakai turunan fungsi error atau loss function untuk menentukan arah perubahan bobot agar error makin kecil. Yang ketiga yaitu modelan dinamika sistem dan simulasi, yaitu persamaan diferensiasi digunakan untuk memodelkan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Dalam TI, ini digunakan simulasi sistem dinamika, misalnya jaringan komputer, lalu lintas data, atau simulasi robotika. Yang keempat yaitu grafik komputer, yaitu turunan digunakan dalam pembuatan animasi dan rendering 3D, terutama untuk menghitung pecahan, lighting, bayangan, sudut, dan kelengkungan permukaan kultural. Ini membantu menghasilkan gambaran realitas dalam game, film, animasi, atau desain 3D. Yang kelima yaitu jaringan dan komunikasi data. Persamaan diferensiasi digunakan untuk memodelkan aliran data, data flow, perunduan, delay, dan penggunaan bandwidth dalam jaringan komputer. Dengan itu, engineer bisa memperkirakan perform jaringan dan mengoptimalkan kecepatan transmisi. Yang keenam yaitu kriptografi dan keamanan komputer. Dalam beberapa algoritma kriptografi modern dan analisis sinyal acak turun dipakai dalam analisis bentuk gelombang atau fungsi matematika kompleks. Juga digunakan untuk meningkatkan keamanan dan mengevaluasi kestabilan sistem keamanan berbasis persamaan dinamis. Metode numerik yang dapat digunakan. Beberapa metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah 1. Metode Euler, yang kedua metode Runge-Kutta Orde 4. Alasan memilih metode Euler. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Metode Euler merupakan metode numerik paling dasar. Langkah-langkah perhitungannya mudah karena menggunakan operasi aritmatika sederhana, yaitu penjumlahan dan perkalian. Cocok untuk pembelajaran awal memahami konsep penyelesaian numerik. Yang kedua, mudah diimplementasikan dalam program komputer. Karena rumusnya sederhana, metode ini sangat mudah untuk diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman apapun seperti Python, C++, atau PHP. Ini menjadikannya pilihan yang efisiensi untuk simulasi awal atau pengujian algoritma. Yang ketiga, memberikan pendekatan awal aproksimasi yang cukup baik. Walaupun akurasinya tidak setinggi metode lanjutan seperti Runge-Kutta, metode Euler bisa memberikan hasil pendekatan awal yang membantu memahami perilaku solusi dari persamaan diferensial. Yang keempat, cocok untuk permasalahan sederhana atau linear. Metode Euler cukup baik digunakan pada persamaan diferensial yang tidak terlalu kompleks seperti model pertumbuhan populasi, pendinginan benda, atau perubahan sederhana terhadap waktu. Yang terakhir atau yang kelima, cepat dalam perhitungan. Karena tidak memerlukan banyak langkah perhitungan tambahan, metode ini lebih cepat untuk dijalankan, terutama pada kasus dengan banyak titik waktu. Metode numerik Euler
adalah metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau DPD ketika penyelesaiannya tidak bisa dicari secara analitik atau secara rumus. Dengan rumus dy per dx sama dengan f buka kurung x, y tutup kurung, y sama dengan n tambah 1 tutup kurung sama dengan yn tambah h kali f buka kurung x in, yn tutup kurung, x buka kurung n tambah 1 tutup kurung sama dengan xn tambah h. Keterangan x0 adalah nilai awal variabel x, y0 nilai awal dari variabel y, h sama dengan panjang langkah atau step size, f buka kurung x, y tutup kurung turunan atau laju perubahan x buka kurung dy per dx tutup kurung. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan satu contoh soal metode Euler, yang dimana soalnya adalah gunakan metode Euler untuk perkiraan solusi dari persamaan referensial biasa atau PDB berikut pada interval 0,2 dengan kondisi awal y sama dengan 0, y 0 sama dengan 1 dan ukuran langkah h sama dengan 0,5 dan persamaan referensialnya adalah negatif 2y. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan baris pertama ini, yang dimana n adalah nomor langkah, xn adalah posisi x saat ini, yn adalah nilai y saat ini, fxn, yn adalah nilai turunan atau fungsi diferensialnya, dan y dalam kurung n tambah 1 adalah hasil y berikutnya atau hasil metode Eulernya. Nilai n di sini saya akan mengisi angka 0, xn juga 0 karena di soal tidak menyebutkan nilai x-nya itu berapa, y yaitu 1 karena di sini di soalnya ada disebutkan y0 sama dengan 1. Dan juga saya membuat nilai h pada sel tersendiri yaitu di sel h yaitu 0,5. Selanjutnya di bagian sel B atau kolom B yang ini saya menggunakan rumus xn ditambah dengan nilai h, yang dimana xn sebelumnya yaitu 0 ditambah dengan nilai h-nya yaitu 0,5, maka hasilnya akan menjadi 0,5. Dan saya membuat pada baris-baris berikutnya sampai menemukan nilai x-nya itu 2 karena pada soalnya itu intervalnya yaitu 2. Sini hasilnya 2 dan dia berhenti di nomor langkah ke-4. Baik, selanjutnya pada kolom D atau pada sel D yang ini angka negatif 2. Kenapa di sini angka negatif 2? Karena persamaan referensialnya yaitu negatif 2. Jadi saya menulis rumusnya yaitu negatif 2 dikalikan dengan yn atau nilai 1 yang ini. Maka hasilnya negatif 2. Dan itu setelah mendapatkan hasil negatif 2, maka saya salin ke baris-baris berikutnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan setelah itu selanjutnya saya menghitung nilai y dalam kurung n tambah 1 menggunakan rumus metode Euler, yang dimana rumusnya yaitu yn tambah 1 sama dengan yn plus h kali f tambah yang dimana rumusnya yaitu yn tambah 1 sama dengan yn tambah h kali f dalam kurung xn, yn. Dan sehingga di sini saya memblok bagian C9, yang dimana C9 yaitu bagian nilai dari yn itu sendiri dikalikan dengan ditambah dengan h yaitu nilai dari h itu sendiri yaitu 0,5 dikalikan lagi dengan D9 yaitu nilai f xn, yn yaitu 2, maka hasilnya akan menjadi 0, sehingga saya menyalin juga ke baris-baris berikutnya. Jadi hasilnya juga seperti ini. Dan selanjutnya saya masukkan nilai y atau nilai yn di baris ke-3 ini dengan rumus E2 karena hasil 1 yn tambah 1 jadi yn pada langkah selanjutnya atau menjadi nilai y pada yn selanjutnya.
Jadi di sini jika saya hapus dan saya menulis rumusnya sama dengan saya memblok bagian YN plus 1 ini plus 1 dan saya enter dan saya menyalin ke baris-baris selanjutnya. Oke. Dan inilah hasil dari pekerjaan metode Euler-nya. Berikut alasan memilih metode Runge-Kutta atau RK4 dalam penyelesaian persamaan diferensial. Yang pertama, tingkat ketelitian tinggi. Metode Runge-Kutta Orde 4 atau RK4 memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan metode sederhana seperti Euler. Hasil perhitungannya mendekati solusi analitik dengan galat yang relatif kecil. Yang kedua, skalabilitas yang baik. RK4 lebih stabil untuk berbagai jenis persamaan diferensial, terutama yang melibatkan perubahan cepat atau nilai ekstrim. Yang ketiga, tidak perlu turunan. Meskipun akurat, metode ini tidak memerlukan turunan orde tinggi dari fungsi seperti pada metode Taylor. Ini membuatnya lebih mudah diterapkan. Yang keempat, keseimbangan antara akurasi dan efisiensi. RK4 memberikan hasil yang sangat akurat tanpa memerlukan terlalu banyak langkah perhitungan, sehingga efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya komputasi. Yang kelima, sederhana dan mudah diprogram. Metode ini digunakan untuk berbagai jenis persamaan. Diferensial, linear maupun non-linear, dan mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB, Automatic. Lanjut metode kedua yaitu metode numerik Runge-Kutta 4. Metode Runge-Kutta 4 Orde 4 atau RK4 adalah metode numerik yang sangat umum dan akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE dengan kondisi awal. Metode ini bekerja dengan memperkirakan perubahan pada setiap langkah dengan menggabungkan rata-rata pertimbangan dari 4 kemiringan atau gradien yang dihitung pada titik-titik berbeda dalam satu interval, yaitu di awal 2 kali, di tengah, dan di akhir interval. Dengan rumusnya yaitu YN tambah 1 sama dengan YN tambah buka kurung 1/6 tutup kurung kali buka kurung K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Dengan rumus YN tambah 1 sama dengan YN tambah buka kurung 1/6 tutup kurung kali buka kurung K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4 tutup kurung dengan K1 sama dengan H kali F buka kurung Xin, YN. K2 sama dengan H kali F buka kurung Xn tambah H/2, YN tambah K1/2 tutup kurung. K3 sama dengan H kali F buka kurung Xn tambah H/2, YN tambah K2/2 tutup kurung. K4 sama dengan H kali F buka kurung Xin tambah H, YN tambah K3 tutup kurung. Keterangan, Xn adalah nilai X pada langkah Kn, YN adalah nilai Y pada langkah Kn, H adalah panjang langkah atau step size, F buka kurung X, Y adalah fungsi turunan dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan F buka kurung X, Y. K1, K4 adalah konstanta perantara untuk menghitung pendekatan yang lebih akurat. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial Y aksen kurang Y sama dengan X. Kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan X ditambah Y. Karena sebelumnya Y itu di posisi kiri, maka di sini kita akan pindahkan, maka dia akan menjadi plus. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya pada titik X sama dengan 1.0 dengan ukuran langkah sebesar 0.1 bila diketahui nilai awal Y0 sama dengan 1 dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Dari persamaan Y aksen kurang Y sama dengan X, diubah menjadi Y aksen sama dengan X ditambah Y sehingga nilai fungsinya itu F, Xn, Yn. Selanjutnya rumus metode sebelumnya itu nilai dari X sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, dan H atau titik-titik pertemuan untuk menghitung itu adalah 0.1. Jadi rumus dari metode Runge-Kutta Orde 4 itu adalah jika kita mau mencari K1, maka rumusnya itu H dikali nilai fungsi Xn, Yn. Terus kalau untuk mencari nilai K2,
bisa dilihat rumusnya itu H dikali fungsi Xn ditambah 1/2 kali H, Yn tambah 1/2 kali K1. Dapat kita lihat juga rumus K3, HF, Xn tambah 1/2 dikali H, Yn tambah 1/2 kali K2. Jika kita mau mencari K4, kita masukkan rumus lagi. Nilai H dikali dengan fungsi Xn ditambah 1/2 dikali H, Yn tambah 1/2 kali K3. Kita masuk pada proses penyelesaiannya. Di sini pada literasi 0, nilai Xn-nya itu sudah kita ketahui bahwa nilai Xn-nya itu adalah 0. Atau nilai X-nya itu adalah 0. Lalu nilai Yn, di sini sudah diketahui bahwa nilai Yn-nya itu adalah 1. Nilai H atau titik perhitungannya itu adalah 0,1. Di sini untuk mencari fungsi Xn dan Yn, kita masukkan dengan cara sama dengan nilai, kita klik pada kolom Xn, ditambah dengan nilai Yn. Maka hasilnya adalah 1. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari fungsi Xn dan Yn. Kita masuk pada untuk mencari nilai K1-nya. Klik pada kolomnya, kita melakukannya dengan sama dengan. Lalu klik pada sesuai dengan rumus. Di sini rumusnya nilai H dikali dengan fungsi Xn, Yn. Jadi kita klik pada kolom H dikali. Lakukan juga pada nilai Yn. Sama dengan nilai Yn-nya itu 1 ditambah dalam kurung 1/2 dikali nilai K1. Nilai K1 ini kan 0,1. Kita klik pada kolomnya, lalu enter. Maka hasilnya 1,05. Dengan nilai fungsi Xn. Maka hasilnya adalah 0,1. Selanjutnya, kita melakukan proses mencari K1-nya, K2-nya dengan memasukkan sesuai rumus yang telah tertera, yaitu nilai Xn sama dengan nilai Xn ditambah dalam kurung 1/2 tutup kurung dikali H. Dikali nilai H-nya itu 0,1, maka hasilnya 0,05. Lakukan juga pada nilai Yn. Sama dengan nilai Yn-nya itu 1 ditambah dalam kurung 1/2 dikali nilai K1. Nilai K1 ini kan 0,1. Kita klik pada kolomnya, lalu enter. Maka hasilnya 1,05. Setelah itu, kita mencari lagi nilai dari fungsi Xn ditambah 1/2 H dikali dengan ditambah dengan Yn tambah 1/2 dikali K1. Sama dengan fungsi Xn-nya itu, klik pada kolom sini, lalu dikali dengan nilai H, ditambah Xn-nya dalam kurung 1/2 dikali H ditambah nilai Yn-nya, klik, dikali nilai K1.
Selanjutnya kita mencari nilai YN tambah 3 sama dengan nilai YN tambah dengan nilai K3. Hasilnya 1,111. Selanjutnya kita mencari fungsi Xn tambah H ditambah dengan nilai YN tambah K3. Di sini nilai fungsi dari Xn tambah H sama dengan Xn ditambah H ditambah dengan nilai 3. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 11. Selanjutnya kita mencari nilai keempat sama dengan untuk mencari nilai keempat kita memilih nilai dari H 0,1 ditambah dikali dengan nilai fungsi Xn dengan akhirannya K ditambah K3. Hasilnya 0,21. Selanjutnya kita mencari nilai YN ditambah 1 sama dengan nilai YN kita ditambah dengan 1 dalam kurung 1/6 tutup kurung dikali dengan dalam kurung nilai dari fungsi nilai dari K1 lalu ditambah dalam kurung 2 dikali K2. Setelah itu tutup kurung ditambah lagi dengan 2 dalam kurung 2 dikali dengan K3 tutup kurung ditambah dengan nilai K4. Maka hasilnya adalah 1,110342. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan nilai YN kita sama dengan dulu klik lalu enter, maka lalu kita mendapatkan hasil 1, kesekiannya kita drag semua kolom lalu tarik ke bawah.